Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saat ini Bapak ingin memperdalam ya materi yang sudah dibahas minggu lalu tentang inti kepribadian Islam. Bahwa inti beragama Islam itu sebetulnya berakhlak mulia ya, berakhlak mulia yang sempurna. Nah, kemarin kita sudah membahas inti pribadi yang pertama yaitu jiwa al-fakir. Nah, sekarang kita akan membahas inti kepribadian Islam yang kedua yaitu memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, jadi omong kosong ya, ngaku Islam tapi tidak punya kepedulian. Nah, kenapa kita harus peduli gitu kan? Kenapa harus peduli? Nah, kalau kita baca Quran ya, Anda boleh menggunakan tematik digital Quran ya, versi 31 ya atau versi 32 ya. Nah, klik saja gitu kan. Pasti tentang ibadah harta itu banyak sekali ya, ibadah harta. Misalnya ada, Anda mungkin kena zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariah, ada kiparat, ada asyar, ada humus, ada fe, ada akikah, kurban, hibah. Silakan Anda pelajari ya. Yang kita harus tangkap itu bahwa kita ini harus peduli ya. Jadi orang Islam itu harus peduli. Tapi peduli bukan hanya harta kan, peduli itu bisa dengan jiwa juga ya, bisa dengan jiwa. Tolong menolong lah. Intinya harus tolong menolong gitu kan. Nah ini Quran banyak sekali ya, ratusan ayat tentang orang Islam harus peduli, harus sangat peduli, bukannya peduli ya. Jadi kita beragama Islam sebetulnya berlatih, selain berlatih berjiwa al-fakir, berlatih membangun kepedulian yang sangat tinggi. Jangan egois lah, nggak boleh egois ya. Nah, di antara akhirnya itu surat At-Taubah ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim alzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Nah, dengan harta dan diri adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi peduli itu sebetulnya kalau kita bagi ya, peduli dengan harta dan peduli dengan jiwa. Nah, ya peduli dengan jiwa, kalau ada orang bawa jingan berat, ya saudara kita, orang dekat kita lah gitu kan, ya kita bantu diringankan gitu ya. Kalau ada yang ya pernah jiwa itu kalau yang punya keahlian ya solusi jitu ya. Misalkan kalau seorang dokter yang peduli ya, ada pasien yang miskin gitu kan, tidak punya berharta, dia mungkin tahulah gitu kan. Nah, dia memberikan solusi, memberikan resep, bahkan mungkin memberikan obat yang murah ya, kalaupun obat resepnya yang murah sudah terbeli orang itu. Nah, dia peduli ya, mungkin ya udah tahu usah, banyak dokter yang begitu kan. Tahu usah bayar, tahu usah biar ini saya akan beri resep Bapak ya. Bahkan ada juga dokter yang sampai ini kan menggratiskan obatnya, itu luar biasa ya. Nah, itu contoh-contoh yang bagus ya Bapak kita ya. Nah, jadi orang Islam ini kita harus peduli dengan harta dan peduli dengan jiwa. Nah, kita lihat jadi ayat Quran lainnya itu ini ini ada urutannya juga ya, urutan ya, bahwa sedekah itu ada urutannya. Jadi jangan sampai ke yang jauh sedekah, yang dekat dibiarkan gitu kan. Karena ada yang lebih utama. Misalnya di sini ya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Nah, ini sebetulnya urutan ya. Kalau harta kita terbatas ya, ya kalau orang tua kita menurut kita butuh bantuan ya kita harus bantu. Itu hukumnya wajib bukan sunat ya. Nah, kalau sudah ibu bapak terpenuhi ya merembet ke karib kerabat. Karib kerabat itu adik kita, kakak kita, ponakan kita, paman kita, gitu, uak kita, gitu kan ada. Itu urutan-urutan ya karib kerabat.
anak-anak yatim. Nah, ini anak yatim itu kita harus tahu sosiologi juga ya, sosiologi di zaman Nabi Muhammad ya. Di zaman Nabi itu kan zaman ini, zaman yang cari nafkah itu laki-laki. Jadi yang mencari si ibu itu hanya ibu rumah tangga saja. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang mah banyak kaum ibu yang bekerja ya, mendapatkan nafkah. Bahkan banyak juga kaum ibu yang penghasilannya jauh lebih besar daripada suaminya. Banyak di zaman sekarang ya. Pada zaman dulu kan ada sih, ada langka sekali langka ya. Mungkin dari 10.000 rumah tangganya satu perempuan yang bisa mencari nafkah di zaman dulu ya. Contohnya Siti Khadijah ya, Siti itu wanita pengusaha ya. Tapi kan langka. Zaman itu zaman langka sekali. Jadi mayoritas ya bapaknya yang cari nafkah. Sehingga kalau bapaknya meninggal dunia, maka otomatis si anaknya itu akan paling lebih miskin daripada orang miskin ya. Lebih miskin daripada orang miskin. Karena ibunya juga miskin ya, ditinggal suaminya itu. Nah, makanya ini apa, anak yatim menduduki peringkat ketiga setelah karib kerabat. Terlebih-lebih kalau anak yatim itu saudara kita ya, wah lebih ini lagi. Nah, berikutnya orang miskin, orang miskin ya. Makanya kenapa memelihara anak yatim itu, kalau kita bicara pahala ya, pahalanya besar sekali gitu kan. Kenapa? Kalau di zaman dulu kan memelihara anak yatim itu dipelihara di rumah kita ya. Misalnya Bapak misalnya, Bapak punya istri, punya anak juga. Nah, terus Bapak merawat anak yatim di rumah Bapak. Nah, kenapa pahalanya besar sekali gitu kan? Karena melihat anak yatim itu kan sedekahnya terus-terusan ya, sedekah kontinu, bukan sekali-sekali, bukan. Tiap hari sedekah, tiap hari memberi makan. Kalau kita makan 3 kali kan anak yatim juga makan 3 kali, karena sudah dianggap anak sendiri kan. Terus baju diberi baju, sekolah disekolahkan, sakit diobati. Nah, jadi sedekahnya itu terus-terusan. Makanya pantas kalau pahalanya besar ya melihat anak yatim itu ya. Jadi hakikatnya mah pokoknya bersedekah terus-terusan. Nah, kalau tidak anak yatim ya anak orang miskin, karena yatim itu kan hakikatnya miskin juga. Bukan anak yatim, bukan asal bapaknya meninggal dunia. Kalau bapaknya orang kaya raya meninggal dunia, ya dia mendapat warisan yang banyak kan. Nah, warisan yang banyak sekali gitu kan. Nah, itu orang miskin, ya hakikat yang miskin gitu kan. Nah, jadi ada urutannya ya. Jadi jangan ke yang jauh perhatian, ke yang dekat tidak perhatian, itu sama dengan tidak peduli namanya. Nah, jadi ini ada harta ini juga, harta prioritas, misalnya nafkah ya. Nafkah itu ada 2 macam. Ada nafkah yang wajib seperti suami wajib menafkahi istri, ayah wajib menafkahi anaknya, gitu kan. Itu nafkah wajib namanya. Ada juga infak yang sunat, tapi pahalanya jauh lebih besar ketimbang infak wajib. Seperti sholat tahajud, ya sholat tahajud itu sholat sunat, tapi pahalanya jauh lebih besar daripada sholat 5 waktu. Kenapa lebih tahajud lebih besar pahalanya? Karena sholat waktu dikerjakan, sholat tahajud pun dikerjakan, gitu kan, jadi double kan ya. Dan di saat orang lain sedang tidur lelap, nah dia bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Nah, yang infak sunat itu sama, infak sunat itu ya. Kenapa pahalanya besar sekali? Karena dia sudah infak wajib dikerjakan, tapi dia pun mengerjakan infak yang sunat. Sehingga apa yang infak itu? Infak itu sebetulnya di Quran itu memberikan harta di luar penghasilan biasa ya. Misalnya Bapak dosen ya kan dapat gaji kan ya. Nah, terus Bapak dapat penghasilan di luar gaji. Nah, kalau penghasilan di luar gaji itu misalkan ya kita infak itu harus semuanya ya. Misalnya Bapak dapat uang di luar gaji 1 juta. Nah, kalau sudah itu diberikan ke seseorang sesuai prioritas ya, sesuai prioritas kemana gitu prioritasnya. Kalau berikan 100%, misalnya 1 juta diberikan tanpa dicoceng sedikit pun, nah itu namanya infak. Tapi kalau dikurangi, misalnya diberikan 900.000 atau 500.000, setengahnya itu namanya sedekah saja gitu kan, sedekah. Nah, jadi kenapa infak lebih besar, infak sunatnya karena menyerahkan 100% harta ya dari penghasilan di luar gaji pokok lah gitu kan. Nah, begitu ya, ini apa? Kita terusan lagi. Nah, misalnya harta ghanimah ada urutannya juga gitu kan. Intinya bahwa
sedekah itu, mau menolong itu ada urut-urutannya gitu kan, ada yang lebih penting didahulukan. Mana akal sehat juga bisa menentukan itu ya, mana yang lebih penting gitu kan. Selain kita yang utama tentu berpegang pada perintah Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah, yang intinya ini dari kuliah kita ini bahwa orang Islam itu harus punya kepedulian yang sangat tinggi, tidak boleh egois, tidak boleh. Ya, sekian saja lah tambahan materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.